Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Akram Musahlan dengan NIM 06051382429086 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah teori penting dalam dunia pendidikan, yaitu multiple intelligence atau kecerdasan majemuk yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Melalui video ini, kita akan memahami bahwa kecerdasan manusia sebenarnya sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik saja. Nah, latar belakang materi tentang multiple intelligence. Howard Gardner memperkenalkan teori multiple intelligence pada tahun 1983 sebagai kritik terhadap penilaian kecerdasan yang hanya berfokus pada tes IQ. Gardner berpendapat bahwa manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan yang berkembang secara berbeda. Artinya, seseorang mungkin tidak unggul dalam matematika, tetapi sangat baik dalam musik dan ataupun seni. Dalam dunia pendidikan, memahami teori ini sangat penting dikarenakan membantu guru merancang pembelajaran yang lebih inklusif, tidak bias, dan mampu mengakomodasikan seluruh potensi siswa. Adapun penjelasan seluruh jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama, linguistik intelijensi atau kecerdasan linguistik. Kemampuan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan diri, berkomunikasi, dan memahami informasi. Orang dengan kecerdasan linguistik biasanya mampu berbicara dengan baik, menulis dengan runtut, memahami bacaan dengan cepat, dan memiliki kosakata yang luas. Mereka menikmati kegiatan seperti membaca, menulis cerita, berdebat, ataupun berpidato. Yang kedua, logical mathematical intelligence, kecerdasan logika matematika. Kemampuan berpikir secara logis, menganalisis pola, dan memecahkan masalah. Individu dengan kecerdasan ini mampu memahami hubungan sebab akibat, mengidentifikasi pola, membuat hipotesis, dan melakukan perhitungan kompleks. Mereka biasanya tertarik dengan sains, teknologi, dan pemecahan teka-teki. Yang ketiga, spatial visual intelligence, kecerdasan visual spasial. Kemampuan memahami ruang, bentuk, warna, dan visual secara umum. Siswa dengan kecerdasan ini mampu membayangkan objek dalam pikirannya, memvisualisasikan konsep abstrak, serta memahami peta atau diagram dengan cepat. Mereka banyak ditemukan pada bidang seni, desain, arsitektur, dan teknik. 4. Bodily kinesthetic intelligence, kecerdasan kinestetik. Kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide ataupun memecahkan masalah. Siswa kinestetik biasanya belajar dengan lebih cepat ketika mereka melakukan sesuatu secara langsung. Mereka kurang suka duduk diam dalam waktu lama dan lebih suka aktivitas berupa fisik. Sebagai contoh, gemar olahraga, menari, maupun drama. Yang kelima, musical intelligence, kecerdasan musikal, kemampuan memahami ritme, nada, melodi, dan kualitas suara. Siswa dengan kecerdasan musikal sudah menangkap pola suara dan dapat mengingat informasi lebih cepat ketika dikaitkan dengan lagu. Mereka sensitif terhadap perubahan nada dan biasanya suka menyanyi, memainkan alat musik, ataupun menciptakan melodi. Sebagai contoh, belajar cepat dengan nyanyian. Yang keenam, interpersonal intelligence, kecerdasan intrapersonal, kemampuan memahami orang lain dan berhubungan dengan mereka secara efektif. Siswa dengan interpersonal mampu membaca ekspresi wajah, memahami perasaan teman, dan berkomunikasi dengan jelas. Mereka unggul dalam kerja tim dan sering menjadi mediator ataupun pemimpin kelompok. Yang ketujuh, intrapersonal intelligence, kecerdasan intrapersonal. Kemampuan memahami diri sendiri secara mendalam. Penjelasan dalam hal ini, siswa intrapersonal mengetahui kelebihan, kelemahan, tujuan hidup, dan emosinya. Mereka biasanya reflektif, introvert, tetapi sangat mandiri dan fokus. Yang kedelapan, naturalistic intelligence, kecerdasan naturalis, kepekaan terhadap dalam dan lingkungan. Siswa dengan naturalistik tertarik pada hewan, tumbuhan, ekosistem, dan fenomena alam. Mereka mudah memahami pelajaran biologi dan lingkungan. Mereka juga peduli terhadap kelestarian alam. Yang terakhir yaitu existential intelligence, kemampuan berpikir mendalam mengenai makna hidup, tujuan keberadaan, dan juga konsep filosofis lainnya. Karakteristik setiap kecerdasan. Pertama, siswa linguistik lebih unggul dalam
tugas tertulis, siswa logika cenderung bertanya mengapa dan bagaimana, siswa visual menyukai materi berbentuk gambar, siswa interpersonal tampak aktif dalam organisasi kelas. Tujuannya adalah agar guru tidak menilai siswa hanya dari nilai matematika atau bahasa saja, tetapi juga berbagai sisi lainnya. Penerapan dalam pembelajaran, yang pertama linguistik, tugas membuat esai, cerpen, dan lain-lain. Kedua logika, eksperimen sains, analisis data ataupun permainan logika. Yang ketiga visual, membuat poster, mind mapping, dan desain grafis. Yang keempat kinestetik, drama, praktikum, eksperimen ke lapangan, musikal, pelajaran melalui lagu, ritme, tepuk tangan, intrapersonal, diskusi kelompok project tim, intrapersonal, refleksi harian, tugas mandiri, natural, observasi lingkungan, memahami tanaman, ataupun project. Dengan memahami kebiasaan majemuk, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih variatif. Pembelajaran ini bukan hanya berpusat pada ceramah, tetapi mencakup berbagai aktivitas yang memungkinkan siswa berkembang sesuai kecerdasan masing-masing. Hal ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga membuat siswa merasa dihargai dan termotivasi. Sebagai penutup, teori multiple intelligency mengingatkan kita bahwa setiap siswa memiliki potensi unik yang harus dihargai. Tidak ada satu jenis kecerdasan yang lebih unggul dari yang lain. Semua kecerdasan penting dan dapat berkembang jika diberikan kesempatan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.